Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa gurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi serta saya muliakan guru kita bersama Habibana Abdullah Rifki Al-Idrus. Yang saya hormati para hadirin, para hadirat, yang saya hormati sahibul hajah, sahibul bait, penyelenggara majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usahanya serta upayanya mengadakan majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Serta kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya, serta Allah senantiasa berikan rasa sabar kepada guru-guru kita untuk selalu mendidik kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik di dalam hati kita, yang mana dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala gerakkan jasad kita, gerakkan badan kita untuk hadir di dalam majlis yang insya Allah walaupun dengan adanya hujan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keberkahan majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkah daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini. Berkah daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan lisan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bahwa sesungguhnya kita tidaklah lepas daripada kekurangan, kita tidaklah lepas daripada dosa serta kesalahan, karena dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini adalah tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya celah, tempatnya kekurangan. Akan tetapi begitu juga kita ketahui di luar sana betapa banyak orang yang jauh lebih baik dibandingkan kita, ibadahnya lebih baik dibandingkan kita, sholawatnya lebih banyak dibandingkan kita, puasa sunnahnya lebih banyak dibandingkan kita. Akan tapi kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini, tidak lain dan tidak bukan berkah daripada majelis ini. Insya Allah tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita.
Berkah daripada majlis ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah kabulkan segala doa-doa kita. Tidaklah keluar kita dari tempat ini terkecuali Allah angkat segala macam penyakit kita dan Allah sehatkan kita lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena seharusnya kita sama-sama mendengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Rifki, yang memang seharusnya beliau yang mengisi dan beliau yang duduk di tempat ini. Akan tetapi karena permintaan daripada beliau, yang mana beliau guru Al-Faqir, beliau guru saya, yang sudah seharusnya seorang murid mematuhi perintah gurunya, dan begitu juga beliau adalah kakak saya yang sudah sewajibnya seorang adik taat kepada perintah kakaknya, maka Al-Faqir diminta untuk datang ke tempat ini. Al-Faqir sami'na wa ta'na. Al-Faqir diminta naik ke panggung ini. Al-Faqir sami'na wa ta'na. Al-Faqir diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sami'na wa ta'na, dan semoga ini semua menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana maulidnya kita rayakan malam ini, dilahirkan kita sama-sama ketahui di bulan Rabiul Awal. Jumhur daripada ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan sekarang sudah lewat daripada Rabiul Awal, sudah masuk di dalam Rabiul Tsani. Pertanyaannya, bolehkah kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di bulan kelahiran Nabi Muhammad? Bolehkah kita merayakan berbahagia terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di hari kelahiran beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam maulidnya, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita kerjakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di bulan Rabiul Awal, seandainya kita kerjakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di hari Senin, bukan hanya di malam Jumat sebagaimana yang sudah kita kerjakan, akan tapi seandainya kita kerjakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya, niscaya hukum kita mengerjakan hal tersebut adalah wajib, mengingat jasa-jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkata, tujuan daripada kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan hanya sia-sia, bukan hanya segampang mungkin diciptakan, akan tetapi di dalam penciptaan manusia Allah memiliki visi dan misi. Allah memiliki tujuan di dalam penciptaan manusia. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia, begitu pula tidaklah aku ciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita beribadah kepada Allah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sukseskah kita sesuai dengan tujuan kita diciptakan? Mampukah kita beribadah kepada Allah tanpa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan kita kepada Allah. Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita mana yang halal, yang mana yang haram. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nabi juga yang mengajarkan kepada kita salat 5 waktu. Nabi yang mengajarkan kepada kita wajibnya zakat. Nabi yang mengajarkan kepada kita yang mampu wajib melaksanakan haji. Seandainya tanpa Nabi SAW, akankah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Maka termasuk daripada jasa besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sudah sepantasnya kita membalas jasa tersebut. Dan termasuk daripada balasan yang pantas kita laksanakan serta kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah pembahasannya tentang bahagia, jika sudah pembahasannya tentang rasa senang, maka hubungannya dengan hati. Ketika kita membahas tentang hati, maka hubungannya tentang cinta. Kalau kita sudah membahas tentang cinta, maka sesungguhnya tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan ruang. Kapanpun kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita berhak untuk berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Tidak terikat dengan bulan Rabiul Awal, tidak terikat dengan bulan Maulid Nabi, tidak terikat dengan malam Jumat, tidak terikat dengan hari Senin, tidak. Akan tapi ketika kita sudah membahas cintanya kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbebas daripada batas, terbebas daripada waktu, terbebas daripada ruang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita selenggarakan, sebanyak apapun salawat yang kita bacakan, salam yang kita tunaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh tidak akan bisa membalas jasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam satu syairnya beliau mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri. Wahai pemuda, sesungguhnya seandainya engkau ingin membalas jasa nabimu dengan cara engkau datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, di Madinah, engkau datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau datang untuk ziarah dengan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana datangnya? Bukan naik pesawat. Bagaimana datangnya? Bukan naik bis. Begitu gampangnya kalau naik pesawat ataupun naik bis. Walaupun engkau datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangkak menggunakan kedua bola matamu, sesungguhnya tidak mampu serta tidak bisa membalas jasa daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad memilih bola mata karena beliau tahu hakikatnya bola mata adalah anggota badan yang paling lemah. Anggota badan yang paling lemah adalah bola mata. Benar atau tidak? Kaki kita terkena batu, sakit atau tidak? Sakit. Kalau seandainya kaki kita terkena debu, sakit atau tidak? Tidak. Tangan kita terkena batu, sakit atau tidak? Kalau tangan kita terkena debu, sakit atau tidak? Bola mata kita nggak usah terkena batu, terkena debu, sakit atau tidak? Sakit. Menunjukkan betapa lemahnya kedua bola mata, menunjukkan betapa lemahnya kedua bola mata dibandingkan anggota badan yang ada selain daripada kedua bola mata tersebut. Dalam keadaan lemahnya kedua bola mata tersebut, seandainya kita cabut kedua bola mata tersebut, kita gunakan untuk merangkak dari sini untuk berziarah ke Madinatul Munawwarah, berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita kerjakan, maka apa yang kita lakukan sama sekali tidak membalas jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Besarnya baginda Nabi Muhammad jasanya kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para manusia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat dikatakan sebagai manusia-manusia yang sesat. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Umat dikatakan apa? Bukan dikatakan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk daripada kesesatan tersebut, tidak. Karena berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung umat tersebut dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah turunkan di
di bumi ini, di muka bumi ini, dari orang yang dikatakan sesat kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai sebaik-baiknya umat. Subhanallah, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sewajibnya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rajin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita semangat melaksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan hanya karena datangnya bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi di waktu kapanpun, di keadaan kapanpun, dimanapun tempatnya, untuk menunjukkan kualitas cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melaksanakan serta menyelenggarakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang sia-sia. Fadilah serta keutamaannya sangat besar. Sayyidina Hasan Al-Bisri, beliau berkata, seandainya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau yang selalu merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau tidak mengatakan aku akan keluarkan setengah hartaku untuk Maulid Nabi. Beliau tidak katakan aku akan keluarkan 3/4 dari hartaku untuk Maulid Nabi. Tidak. Tapi aku akan keluarkan seluruh hartaku yang Allah berikan kepadaku untuk mengadakan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Kita minta dengan berkahnya Maulid Nabi, dengan berkahnya majlis ilmu, dengan berkahnya majlis zikir, dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkahi kehidupan kita. Allah lancarkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah angkat segala macam penyakit kita. Begitu juga kita minta doanya kepada sahibul bait, begitu juga sahibul hajah, terutama kedua mempelai. Semoga Allah berkahi kehidupan mereka, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah jadikan jodoh dunia dan akhirat, Allah berikan keturunan yang saleh salihah yang banyak, yang manfaat kepada dunia, yang manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, insyaallah akan dilanjutkan serta disempurnakan nasihat-nasihatnya yang akan kita dengar oleh Habibana Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengarkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan mendengarkan ilmu yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menambah rasa semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk tausiah yang selanjutnya yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semuanya, yaitu Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Namun sebelum itu saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari mulai awal memandu acara sampai akhir ini banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Mohon dimaklum dan mohon ditawakuf. Dan kepada Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus agar sekalian ditutup dengan doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.
Ya Habib ya Habib ya Habib Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW serta Bapakku atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, dijadikan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada akhil al-mahbub, kita manggilnya Wahardian, kita manggilnya Uwa, suka-suka gua. Kita hormati Bapak Dian Hardiansyah dan Ibu Fitriana yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang saleh salihah. Wabil khusus kepada putra-putri yang telah diakadkan kepada Adinda Putri Febrianti dan Ananda Jumedi yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta diberikan keturunan yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Masih hujan nggak? Gerimis nggak? Kalau di Hadramut ada acara yang diundang 1000. Kalau acara tersebut tiba-tiba hujan, yang datang bisa 5000. Bedanya kita tuh, kenapa? Hujan itu rahmah. Mereka menghargai turunnya rahmah sehingga ini semua akan menjadi saksi di yaumil qiyamah tatkala kita harus masuk ke dalam neraka jahanam. Berkah daripada air hujan yang diturunkan dengan niat kita menuntut ilmu, air hujan ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan air hujan ini yang dapat memadamkan api neraka jahanam. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi seluruh hamba Allah, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita terus menceritakan tentang keistimewaan pernikahan, pernikahan itu keistimewaannya dunia wal akhirah. Kenapa dikatakan keberkahan pernikahan itu dunia wal akhirah? Sesuatu yang diharamkan dihalalkan oleh Allah. Yang tadinya dikatakan zina, maka saat dia menikah itu adalah suatu halal sunnah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya haram jadi halal. Yang tadinya maksiat menjadi taat. Kenapa? Keistimewaan di akad nikah ini membawa keberkahan di dalam kehidupan pasangan. Jika mereka melaksanakannya dengan membawa iman. Pernikahan itu tidak didasari iman, maka jangan harap pernikahan itu akan menjadi suatu keberkahan. Jika keimanan dibawa hanya dengan hawa nafsu atau dengan syahwatnya, maka siap-siap akan tiba kehancuran pernikahan tersebut. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan awal pernikahan. Coba kita dengar dari khutbah nikah. Khutbah nikah itu ada ayat yang dikatakan oleh Nabi SAW. Khutbah nikah ini bagian rentetan akad nikah. Nabi SAW mengatakan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? Wahai orang yang beriman, kata Allah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Ini satu peringatan yang diberikan oleh Allah, karena setiap pernikahan itu wajib untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan urusan duniawi, urusan ranjang, urusan yang pegangan tangan yang tadinya haram jadi halal, bukan. Tapi membina satu keluarga yang taat, yang ibadah kepada Allah, dan ditambahkan keimanan yang besar di hadapan Allah. Nah, ini di rumah tangga kita udah begitu belum? Sholat subuhnya masih jam 7. Betul. 7 sholat duha atau sholat subuh. Nah, itu hati-hati. Kalau udah kelalaian itu, di dalam Islam ini banyak ringkasan yang meringankan hamba Allah. Jika satu hari dia telat, bib saya kesiangan bangun jam 7 sholat subuh, silahkan dimaafkan. Tapi besok nggak boleh diulangin lagi. Nah, ini rutin, tiap hari bangun jam 7, mandi, pakai baju, sarapan, ke kantor, sholatnya mana? Gitu. Jadi hidup mau berkah, jangan pernah tinggalin sholat. Rezeki mau melimpah, jangan pernah tinggalin sholat. Saya kalau buat masalah sholat, saya ngelihat dari teman-teman kita di Kali Aren lah khususnya. Saya kenal sama teman-teman di Kali Aren ini kurang lebih bulan April saya kenal. Betul-betul saya dekat dengan teman-teman yang ada di Kali Aren dari bulan April sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan pertemanan ini terus sampai yaumil qiyamah. Pertemanan ini yang bisa membawa kita satu manfaat sehingga kita bisa mendapatkan saling syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang ada di Kali Aren, khusus yang buat teman-teman kita nih, kecuali Ajay. Ada tidur. Ada tak Ajay? Duhanya luar biasa, wajib duha. Kenapa?
ini salah satu pintu rezeki yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Coba kebayang, mau kaya nggak? Mau kaya nggak? Lemes amat. Mau kaya nggak? Mau kaya apa mau berkah? Kaya nggak jadi. Itulah hamba Allah ya, banyak maunya ya. Disuruh ibadah susah setengah mati, tapi kalau giliran kita punya mau wajib diturutin, kan begitu. Itu manusiawi, tapi kita juga harus tahu diri kita ini siapa di mata Allah. Kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh. Nah, bagaimana caranya kalau sekarang gini, ibu, bapak mau ke warung, mau beli rokok, butuh, jangan rokok deh, apa ya Pak, sabun deh, sabun mandi, bukan sabun cuci. Bapak mau beli sabun mandi, yang bapak cocok sabunnya itu, ternyata nggak ada, kecewa nggak? Cari di warung lain nggak ada juga, kecewa nggak? Ada tapi jauh banget. Kira-kira bakal dibeli nggak? Walaupun bakal dibeli, kenapa? Karena butuh. Ibu beli beras, ya, ke pasar beli beras. Ibu biasa beli yang pulen, beli yang tiba-tiba cuma adanya yang perak, dibeli nggak? Dicari di toko sebelahnya nggak ada, adanya di Ciawi. Ya terserah gue yang ceramah, mau dibilang di mana aja kan suka-suka saya. Mau deket mau jauh yang penting butuh nggak? Ciawi disamperin nggak? Karena nah begitu juga Allah. Coba seandainya ke manusia itu, Allah ini dikatakan di dalam salah satu hadits qudsi, jika setiap hamba, seluruhnya hambaku dari mulai bangsa manusia, jin, malaikat, tumbuhan, binatang, semua ibadah kepadaku, maka tidak akan pernah mengangkat kewibawaanku, tidak akan menambah kewibawaanku, karena Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha istimewa, Allah subhanahu. Dan begitu juga bagi seluruh hambaku, mereka sebaliknya bermaksiat kepadaku, maka tidak akan pernah merendahkan kewibawaanku, kata Allah. Nah, bagaimana caranya kita ini? Nah, sekarang saya mau tanya, kita ini sebagai hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kan kata kita. Kita ngaku kita sebagai hamba. Emang Allah udah akuin kita sebagai hamba? Coba Mang Cecep menakuin aja lu, ngelos banget tuh mulut. Doain Mang Cecep biar panjang umur. Kemarin saya habis ceramah di sana, saya bilang umur 60 siapa? Mang Cecep nyaut, saya tinggal 3 tahun lagi. Langsung diem. Sekarang nggak ada gairah hidup kayaknya. Mana makhluknya? Sampai di mana itu tadi? Gairah hidup. Kalau udah Mang Cecep kayaknya pada senang banget, anak-anak lu, dosa lu. Coba kebayang, sampai seandainya seluruh manusia bermaksiat, Allah tidak direndahkan di dalam kewibawaannya, nggak bakal direndahkan. Kita kan ngaku sebagai hamba, yang ngomong siapa? Ya kita. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi betul dikatakan seorang hamba karena diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, di sini dijelaskan maha suci Allah yang memberangkatkan seorang hamba. Jelas Allah mengatakan Nabi seorang, jelas. Kalau Nabi dikatakan seorang hamba, lihat dong gerakannya Nabi, lihat dong bagaimana ibadahnya Nabi, lihat dong bagaimana kehidupan Nabi, baru kita bisa dikatakan
hamba. Minimal jalanin sunnahnya Nabi. Berumah tangga ada sunnah, ada. Senyum satu sama lain itu sunnah. Suami istri ada keributan besar dikecilin, yang kecil hilangin, besarin. Kiamat kubro lu. Ada masalah besar dikecilin, ada masalah kecil dihilangin. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi setiap ada permasalahan di dalam rumah tangga, semua bentuknya syariat. Semua bentuknya syariat. Sampai Nabi ini banyak memberikan ilmu masalah pernikahan. Yang pertama, istri itu banyak larangan-larangannya. Di dalam hubungan suami istri banyak larangan-larangannya. Dia udah menikah nggak mau seenaknya aja. Bukan seenaknya aja, macam-macam itu. Tidur nggak boleh ngebelakangin suami. Itu salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika dia berbalik sengaja membelakangi suami tanpa izin dari suami, Allah laknat itu istri sampai dia kembali lagi di hadapan suaminya. Bu, biasa belakangin suami nggak? Udah ngebelakangin, kentutin lagi. Nggak boleh. Kecuali lagi tidur, bener-bener tidur belakang kanan kiri, terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau dianya masih sadar mau berbalik, izin, yang aku belok kiri dulu ya. Kalau belok kanan soalnya jauh arahnya. Ya. Telentang nggak boleh. Tengkurap nggak boleh. Perempuan nggak boleh telentang. Laki-laki tidur nggak boleh tengkurap. Ya, ini tidak diperbolehkan. Usahakan madhab ke kiblat sebelah kanan, arah ke barat. Arah ke barat, madhab kiblat. Kenapa? Tidur itu, kalau saya mengatakan ke teman-teman yang sering tidur itu manasik mati. Belajar mati. Karena kematian itu ya sama udah sama tidur. Setiap orang yang beriman soleh, banyak amalannya, pahalanya dia banyak, salatnya dia bagus, baca Qur'annya dia bagus. Apa kata Nabi SAW? Diibaratkan mereka tidur dengan nyenyak sampai ketemu di yaumil padang mahsyar. Yaumil kiamah dia hancurkan, mereka bangkit. Orang yang ditidurkan di liang lahat saat dia meninggal diibaratkan seperti ditidurkan. Itu seperti yang dikatakan saat datangnya kiamat dia bangun, ya Allah baru tidur sebentar, tapi udah bangun lagi. Tapi kalau orang yang penuh dengan dosa, saat dia tertidur bangkit kalang kabut, apalagi siksaan yang akan aku hadapi, katanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya sebenarnya mau ngebahas pernikahan, tapi jujur saya lebih senang untuk mengingatkan kematian. Kenapa? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kematian itu tidak datang dengan permisi. Ada 3 tamu yang datang ke kita tanpa permisi. Yang pertama, rezeki. Yang kedua, yang kedua jodoh, yang ketiga mati. Ini datang nggak bakal permisi sama kita. Mau suka mau nggak suka, mau datang ya udah, waktunya datang, nggak bakal bisa mundur, nggak bakal bisa maju. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tanpa adanya permisi, wajib kita harus terima. Kenapa? Karena itu hak setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul, dan setiap manusia wajib diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rezeki itu? Jangan di pikiran kita nih rezeki itu berupa fulus. Jangan berupa fulus, mafi fulus mamfus. Kalau kita kan nyari duit mati-matian banget ya. Iya lebih abang, soalnya kalau lagi nggak punya duit tuh berasa pengen mati rasanya. Ini yang bahaya. Kenapa? Rezeki kan kita tahu Allah udah pasti takar buat kita rezeki. Nggak akan dikurangin rezeki buat kita. Sudah ketetapan Allah saat kita mau dilahirkan ke dunia itu, nama kita tuh udah ada. Di Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Rifki umur sekian, matinya gue nggak mau ngomongin umur nih.
Terus saya ngomong segitu betulan dicatat malaikat, kan bahaya juga itu. Habib takut mati, bukan takut mati, takut belum siap. Takut belum siap. Loh, kenapa orang kita masih banyak dosa? Coba lihat kalau orang yang nggak banyak dosa, kematian dikejar sama dia, siap kapanpun saat kematian datang, siap. Kalau kita pada tidur itu kembangnya mati, tapi kita mah tidur pulas-pulas aja ya. Kayak ini malam mulai agak gelisah tidur nih. Coba tuh seandainya ini malam kita tidur yang terakhir di dalam hidup kita, persiapan apa yang bisa kita bawa di hadapan Allah? Orang saleh, para kiai, para alim ulama yang ada di kampung kita, nggak usah jauh-jauh lah. Mereka dengan amalan mereka, dengan sedekahnya, dengan sholat malamnya, dengan zakatnya, dengan qiyamul lailnya, mereka dengan akan bangga tatkala dia dicabut ruhnya oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bangga melihat surga saat sedang dimandikan, dipercepat. Kenapa? Karena dia sudah melihat surga. Saat dibawa ke masjid, dipercepat. Itu jawaban jenazah, kitanya aja nggak dengar. Coba kalau kita dengar, bubar. Nah, jenazah bisa ngomong. Kan begitu kan? Kita ditutup pendengaran kita. Kalau dia orang ahli sorga, jenazah ini ahli sorga, dia bakal minta dipercepat. Saat sudah dibawa keluar dari masjid, dipercepat. Itu akan terus berucap. Kenapa? Karena dia tahu ujungnya itu surganya Allah. Coba kalau orang yang punya dosa. Orang yang punya dosa begitu besar, tatkala dia mati, jangan cepat, jangan terlalu cepat. Ini bahasanya beda. Jenazah tersebut sama dengan orang yang ahli surga. Jangan terburu-buru, agak dilambat. Kenapa? Karena dia udah ngelihat neraka yang ada di hadapannya. Yuk sama-sama kita raih kematian dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang selalu membawa kita dalam keadaan tenang. Bagaimana caranya? Gunain iman kita, sisa di umur kita nih, imannya dijaga, jaga baik-baik. Insya Allah keimanan ini akan membawa kita sampai ke dalam surganya Allah. Kalau kita minta surga mah terlalu naif ya. Ya Allah minta masuk surga, sedangkan kita amalan gak punya kan. Sholat kita belentang-belentong. Kalau lagi iman naik, kalau lagi gak punya duit, kontrakan mau dibayar, belum dibayar bulan-bulan, itu baru tuh sholatnya, sujudnya lama banget sampai jidatnya pindah ke belakang. Lo betul. Kenapa? Karena butuh. Coba seandainya surga itu kebutuhan kita, apa yang bakal kita jalani? Ibu bapak nggak bakal sempet duduk lama-lama di sini. Kenapa? Mau cepet-cepet ibadah lagi. Tapi orang yang menuntut ilmu ini pasti dosanya diampuni oleh Allah. Nafasnya akan dihitung dzikir di hadapan Allah. Dikit amat yang amin. Jika dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu orang yang nuntut ilmunya Allah. Coba kebayang nggak, dari sekian banyak yang hadir, banyak juga yang di dalam rumah. Kenapa? Hujan. Betul. Padahal hujan ini rahmat dari Allah. Coba kalau kita nggak dikasih hujan, panas terus tiap hari, ngeluh lagi kita. Benar nggak? Tapi insya Allah mudah-mudahan Wahardian benar-benar acaranya ini digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan rahmah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan, karena setelah dari sini saya harus lagi ke Sukaraja Ciawi. Di Ciawi, saya jujur, saya keluar dari rumah itu setelah sholat subuh jam 5 subuh, saya jalan sama Ajono ke Jakarta. Jam 6 kita ke Jakarta, baru pulang tadi maghrib setengah 7, rapi-rapi langsung berangkat lagi ke sini. Saya belum tidur dari semalam. Ini malam saya harus berangkat lagi ke Sukaraja. Doakan, insya Allah lelahnya dinilai, hitung nilai ibadah kepada Allah. Dan ada kabar gembira khususnya untuk Kali Aren. Mau dengar nggak?
Orang Kali Aren sekarang punya travel umroh. Alhamdulillah. Kira-kira kalau dibentuk travelnya udah siap nggak mau umroh bareng-bareng? Mau nggak? Insya Allah doakan. Insya Allah akan launching. Orang Kali Aren punya kantor travel dan ini resmi. Amin ya rabbal. Insyaallah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wal ma'mul sallallahu dhahran wa batilan fi dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khillana wa li ahbabina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah anna Allah nabiru qulubana wa gwalibana ma'al duga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal iman bil ahminatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sirril fatihah. Yuk sama-sama kita salawat kepada Allah. Kita salat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dengar dan Allah ijabah, dan pastinya yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina وصحبه أجمعين.